bin Haddad, yang Abdullah bin Haddad, beliau mengatakan kalau seandainya badzalta jami'a amwalik, kau korbankan semua harta kamu li ziyaratit Tarim, untuk kamu ziarah masuk ke kota Tarim, maka kamu akan mendapatkan yang jauh lebih banyak daripada apa yang kamu keluarkan. Bahkan ulama itu sampai mengatakan ahsinudzan, ahsinudzan, yang bagus prasangka kalian malau min kilabit Tarim, walaupun kepada anjing-anjingnya yang ada di kota Tarim. Wah, walaupun anjing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina, man yahdillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Kalau kita mau berbicara tentang kemuliaan kota Tarim dan juga berziarah kepada Nabi SAW, mari sedikit agar supaya kita kaji, agar supaya kita punya kerinduan, agar supaya kita punya masyhad yang kuat. Allah tumbuhkan dalam hati keinginan dan kemudian ada niat yang saleh. Kata Al-Imam Al-Junaid, dia mengatakan man fataha ala nafsih bab niyah salihah. Ya. Barang siapa orang yang mau membuka pada dirinya satu pintu saja dari niat yang baik, niat keinginan yang mulia, jangan khawatir. Fatahallah lahu, Allah akan bukakan bagi orang tersebut sab'ina abwaban min abwabit taufiq. Allah Subhanahu wa taala juga akan membukakan, ketika itu dia buka niat baik, Allah akan bukakan 70 pintu pertolongannya. Mudah-mudahan kita punya niat yang baik untuk berziarah di tempat yang dimuliakan tersebut. Jadi Tarim itu mulia. Kalau kita berbicara kemuliaannya, ada kemuliaan tempat dan ada kemuliaan penduduk. Ada kemuliaan tempat, ada kemuliaan apa? Penduduk. Kemuliaan tempat, Tarim itu sendiri merupakan satu tempat yang memang sudah diisyaratkan oleh baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inni la ajidu nafasar rahman min kibalil yaman. Sesungguhnya aku benar-benar mendapati nafasar rahman. Al-Imam Al-Qurtubi itu memiliki dua takwil. Apa makna nafasar rahman? Nafasar rahman itu adalah sebuah faraj, solusi dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena mereka penduduknya tatabu, mereka itu masuk ke dalam Islam afwajan, dalam keadaan bersama-sama. Ada takwilan yang kedua, karena mereka itulah yang menjadi bantuan Allah Subhanahu wa taala kepada Islam dan lain sebagainya daripada pentakwilan dari sabda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kota Tarim ini menjadi kota yang memang mereka itu tidak ada sama sekali orang yang murtad. Bahkan ketika Rasulullah SAW wafat, Kanjeng Nabi SAW wafat, di situ ada seorang yang katakanlah seperti gubernur yang memang dikirim
untuk menyebarkan agama Islam ini di Hadramaut, yaitu sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bernama Sayyidina Ziyad bin Labid. Ketika mendapatkan kabar tentang wafatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu kabar duka, dan juga mendapatkan kabar bahwa kaum muslimin mengangkat khalifah pengganti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Yang ketika pembaiatan itu banyak terjadi orang-orang munafik pada bermunculan. Bahkan mereka ada yang membangkang tidak mau bayar zakat, mereka yang membangkang ketika mereka pikir ketika Nabi SAW wafat maka syariat ini selesai. Tapi berbeda ketika banyak wilayah yang ada sosok-sosok yang seperti itu, yang memang tersaring ya kemurnian keislaman mereka ketika wafat Nabi, mereka mulai bermunculan pengkhianatan. Berbeda dengan penduduk Tarim. Ketika dikabarkan tentang hal itu, mereka semuanya lam yakhtalif alaihi ahadun minhum. Tidak ada yang berpaling dari mereka, satu pun tidak ada. Semua mereka bersepakat untuk kemudian setuju dengan apa yang diangkat sebagai khalifah, yaitu Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu. Akhirnya ditulislah oleh Sayyidina Ziyad bin Labid kepada Sayyidina Abu Bakar Siddiq tentang hal yang terjadi di Tarim, tentang yang hal terjadi di belahan Yaman ini. Lalu Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu mendoakan kepada penduduk Tarim dengan 3 doa. Apa doanya? Antakuna ma'murah. Didoakan agar supaya Tarim itu menjadi satu kota yang makmur. Makmur masjid-masjidnya, makmur pendidikannya, makmur kehidupannya, ya. Bahkan tidak ada yang minta-minta di sana. Di zaman dahulu Tarim itu terkenal karena tidak ada yang minta. Sampai sekarang kalau ada yang minta itu bukan orang Tarim. Itu orang di luar Tarim datang untuk minta-minta. Kemudian ayyubarik fi ma'iha, diberkahi airnya. Diberkahi airnya ketika negeri Arab itu kan negeri yang mungkin identik dengan kekurangan air. Begitu datang musimnya mungkin beberapa wilayah itu akan kehabisan air. Tapi dalam sejarah belum pernah kota Tarim itu airnya habis. Ini negeri yang gersang seperti ini akan tetapi airnya melimpah dan airnya itu nikmat, segar. Kemudian yang terpenting ayyuktsira fiha salihun, diperbanyak orang-orang yang saleh. Dan itu memang sebagaimana di dalam satu riwayat yang kemudian dikatakan bahwasanya Hadramaut itu sendiri dikatakan tumbitul auliya kama tumbitul ard al-baqal. Di Hadramaut, di Tarim itu tumbuh para wali-walinya Allah Subhanahu wa taala sebagaimana tumbuh di bumi rerumputan. Subhanallah, apa yang didoakan daripada Sayyidina Abu Bakar Siddiq ini menjadi terwujud. Sehingga menjadilah kota Tarim itu negeri yang identik dengan Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu. Selain daripada itu, julukan kota Tarim adalah negeri Baldatul Masajid, negeri masjid. Antum tahu di kota Tarim itu mungkin kecil, tapi jumlah masjid di dalam kota kecil tersebut sebanyak jumlahnya hari-hari dalam 1 tahun. Sekitar 360. Jadi Anda begitu masuk ke kota Tarim, terutama di pusat kotanya itu, Anda akan dapati bagaimana Anda keluar dari masjid satu, di depan Anda adalah pintu masjid yang lainnya.
Jenengan noleh kanan, di situ ada masjid, pintu masjid yang lainnya lagi. 360-an masjid-masjid itu semuanya makmur. Dan hitungan masjid-masjid itu adalah tidak ada penggusuran masjid, enggak ono. Masjid usianya ratusan, bahkan hampir mencapai ribuan tahun. Ya. Coba masjid yang pertama yang dibangun di Tarim itu adalah Masjid Ba'alawi, dibangun 900 tahunan yang lalu oleh Sayyidina Ali bin Khalwi Khaliq Qasam, orang yang pertama kali dari Ahlul Baitnya Nabi SAW, yang beliau ketika sholawat, ketika salam kepada Nabi, langsung didengarkan sautan Nabi Muhammad SAW bersalam kembali kepadanya, dan itu disaksikan oleh siapapun yang ada di dekatnya. Bahkan banyak hadir keluar, orang luar daerah, orang luar negeri datang hanya untuk pengen mendengarkan bagaimana suara Nabi SAW. Karena baik itu di dalam sholat maupun di luar sholat disauri Nabi Muhammad SAW. Ketika mengucapkan Assalamualaikum ya Rasulullah, maka disauri oleh kanjeng Nabi Muhammad. Disauti oleh Nabi Muhammad mengatakan apa? Waalaikumsalam ya Syekh. Masya Allah. Ya. Dan makam pertama kali dari Ahlul Bait yang dimakamkan di Zambal, pertama kali yang dimakamkan di Zambal adalah beliau itu, Sayyidina Ali bin Alwi Khaliq Qasam. Oleh karenanya negeri ini menjadi negeri yang mulia. Yang Imam Abdullah bin Haddad beliau mengatakan tidak ada di belahan dunia ini dimanapun itu yang lebih mulia dari Tarim setelah 3 masjid, yaitu Masjidil Haram, Masjidil Nabawi, dan juga Masjidil Aqsa. Tidak ada yang lebih mulia melainkan adalah Tarim. Yang dikatakan oleh Sayyidina Al-Mukhdar, Tarim itu adalah biladut tib, adalah satu negeri obat, tibul qalb, obatnya hati. Wa tabibuhu ahlul bait wal ulama wassalihin. Siapa yang menjadi perantara pengobatan Allah Subhanahu wa taala ketika orang yang masuk di situ? Yaitu karena banyaknya ahlul bait, keluarga baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keturunan kanjeng Nabi Muhammad yang ada di situ, kemudian juga karena banyaknya para aulia ya, kemudian para orang-orang saleh. Ya, bahkan ada seorang habaib, seorang arif billah, seorang wali min auliyaillah, Habib Husain Al-Haddad. Beliau mengatakan kalau seandainya ada surga dengan segala kenikmatan itu, maka surga itu, kalau seandainya surga itu di atas, maka itu adalah di atasnya kota Tarim. Kalau seandainya ada surga di bawah, maka surga itu ada di bawahnya kota Tarim. Itu orang-orang yang makrifat ya. Kalau orang-orang yang datang ke kota itu dengan membawa kecintaan terhadap dunia, mereka tidak akan mendapatkannya. Ambisi keduniawian, kemudian syahwani, hatinya penuh dengan syahwat, tidak akan merasakan kerasan, kenikmatan berada di kota Tarim. Tapi hendaknya orang-orang yang berada di kota Tarim itu, kemudian dia tetap kemudian menjaga dirinya untuk tetap agar supaya kerasan di Tarim. Sampai dikatakan Tarim walau ala dalkis syarim. Kau tinggallah di kota Tarim, berkunjung kamu ke kota Tarim. Walau ala dalkis syarim, walaupun sejatinya kamu itu seperti orang yang berdiri di atas gergaji. Walaupun hidupmu susah, walaupun di sana kamu cari internet, kau no internet mutamati ya. Okay. Di sana panas, gak kayak Indonesia seger, kadang-kadang mimisan barang. Kalau udah dingin, kedinginan. Tapi dikatakan oleh orang-orang ahli peribahasa mengatakan, walau ala dalki syarim, kau tinggal paksa dirimu untuk kota Tarim. Sampai dikatakan, kamu masuk kota Tarim, benar kamu masuknya, Allah akan memberikan kamu itu sebuah harapan dan juga
semua bisyarah, kabar-kabar gembira. Imam Haddad, yang Abdullah bin Haddad, beliau mengatakan kalau seandainya badzalta jami'a amwalik, kau korbankan semua harta kamu, li ziyaratit Tarim, untuk kamu ziarah masuk ke kota Tarim, maka kamu akan mendapatkan yang jauh lebih banyak daripada apa yang kamu keluarkan. Karena kemuliaan itu. Kalau kita berbicara tanahnya Tarim, syawari'ut Tarim syekhun liman la syekhalah. Jalannya kota Tarim, jalanannya kota Tarim, itu sampai dikatakan oleh Al-Imam Segaf, Abdurrahman As-Segaf, orang yang pertama kali dijuluki As-Segaf. Beliau mengatakan syawari' Tarim itu, jalan-jalan di kota Tarim itu adalah guru bagi orang yang nggak punya guru. Al-Imam Abu Bakar Al-Adani bin Abdullah Al-Aidrus Al-Akbar, beliau tahu hakikat kemuliaan kota Tarim. Bahkan beliau itu sedih sekali ketika beliau itu mengetahui bahwa tidak mati di kota Tarim. Beliau wafat di Aden. Sedih, nangis, baka. Kenapa? Karena tahu hakikat Tarim itu. Beliau mengatakan, Tarim ujjinat bi'aqdamis salihin. Kalau kamu tahu bagaimana tanah-tanah yang ada di Tarim, itu semua tanahnya ujjinat bi'aqdamis salihin. Ujjinat, tercampur aduk dengan kaki-kakinya orang saleh. Makanya orang-orang yang tahu hakikat Tarim dan punya masyhad yang besar di Tarim, kadang-kadang mereka nggak mau pakai sandal di Tarim. Walaupun panas luar biasa, melonyoh sikil. Jadi kan tahu Sahibul Bughyah, itu penduduk Tarim. Orang penduduk Tarim itu sendiri punya masyhad yang kuat dengan kota Tarim. Masyhad yang kuat dengan salaf mereka. Imam Abdurrahman Al-Masyhur, sahib kitab Bughyah Al-Mustarsyidin. Beliau itu dikatakan kalau jalan di jalanan Tarim itu namshi hufatan. Yamshi hufatan. Dia itu berjalan dalam keadaan tidak memakai sandal. Ketika ditanya, kenapa? Ya, karena setiap jalan sini, di situ ada athar, bekas keberkahan orang yang saleh. Coba lihat, bagaimana Al-Imam Al-Habib Mustafa bin Ahmad Al-Muhdar. Kalau di Surabaya yang kita hauli, biasa yang kita hadir haulnya bersama dengan Habib Muhammad bin Idrus Al-Habsyi, yaitu Habib Muhammad bin Ahmad Al-Muhdar yang dikatakan wajahnya menyerupai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada tasbih kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini saudaranya. Habib Mustafa ini pernah mengatakan, kalau seandainya orang masuk ke kota Tarim membawa dua hal, dia tidak keluar kecuali menjadi min jumlatil auliya. Apa itu dua hal itu? Yang pertama, bihifdzil lisan, menjaga lisan. Kalau orang masuk ke kota Tarim, ngerem komentar yang ada di Tarim. Ngomentari ngene, titik-titik ngene, kemudian berbicara secara abeth, bicara secara yang layak nih. Sesuatu yang tidak berguna dibicarakan di situ. Ya, dalam rangka takdim kota Tarim sehingga dia menjaga lisannya. Akeh menengi mawon. Anu apa-apa gak komentar, gak wani komentar. Kemudian bihifdzil qalb, dia itu husnudzan. Hatinya tidak dirusak dengan suudzon kepada siapapun. Kata beliau, orang itu kalau keluar kota Tarim jadi walinya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai tanya, heran orang-orang, kok bisa begitu wahai Habib? Kata beliau, likasrati ma nazal, karena banyaknya rahmat yang Allah turunkan di kota Tarim. La ilaha illallah. Bahkan ulama itu sampai mengatakan ahsinudzan, ahsinudzan. Yang bagus prasangka kalian malau min kilabit Tarim, walaupun kepada anjing-anjingnya yang ada di kota Tarim. Wah, walaupun anjing. Kok kemudian husnudzan, suudzan kepada orang yang menjadi penduduk kota Tarim, yang kita memang tergoda untuk bisa, untuk kadang-kadang kita tergelincir dalam suudzan. Kalau kita melihat mereka itu, ya Allah, gak bejaji lah bahasa kita. Okay.
Mereka itu sandal sama kakinya warnanya sama. Sikil niku Masya Allah, makanya sampai ada dalam fikih-fikih yang dari keluaran Hadramut, keluaran ulama-ulama Hadramut mesti banyak membahas masalah kaki yang terbelah. Di sana kaki mereka terbelah jeru-jeru sampai sikil niku gak pahit sikil apa-apa. Bahkan muftinya sampai sekarang masih ada. Muftinya sekarang ini namanya Syekh, salah satu muftinya di sana namanya Syekh Muhammad Ba'aldan. Kalau sampai pengen tahu beliau ini kayak apa, nggak iso dibedakan. Beliau pakai imamah, orang tarim, orang pasar semua pakai imamah. Pakaiannya bagaimana? Compang camping biasa. Siwak karo nang kene. Kayak keris siwaknya sampai kewedi siwaknya, ya, siwaknya besar terus kemudian jeleber. Anak terus tanya, mana sih muftinya, kota tarim mana? Pengen tahu. Itu sampai beda motor, digandeng beda motor sampai guyung itu ndak, Masya Allah. Itu muftinya. La ilaha illallah. Lu kalau enggak usudon ya apa? Hah? Bahkan ada cerita nih, ada cerita. Dulu ada orang yang masuk ke kota Tarim, mendapati pengen ruh wong Tarim niku koyok nopo, seperti apa? Katanya baldatul aulia. Jangan bayangkan. Imam Abdurrahman As-Segaf pernah mengatakan kepada putranya yaitu Sindal Mukhdar, bahwa pada saat itu, pada zaman itu mengatakan bahwa qad dufina fi Zambal, dikuburkan di tanah Zambal asrah alaf aulia. Asrah alaf wali, 10.000 wali pada saat itu ya. Qad dufinu fi Zambal asyratu alafi wali, dikuburkan di pekuburan Zambal. Pekuburan Zambal itu di sini, seberangnya itu ada Furet, dan sebelahnya lagi namanya Akdar. Kuburan di Tarim cuma 3. Mulai zaman dulu sampai sekarang wong mati dikubur ning kono. Dan itu bukan berarti besar banget ya, bukan, kecil. Loh, tapi begitu, ya ditumpuk-tumpuk. Sudah hancur, tumpuk, sudah hancur, tumpuk. Bahkan sampai diceritakan ketika ada salah satu orang yang berziarah ke Baqi Muqaddam atau ke pekuburan yang ada di Zambal itu, sing nyauri 70. Subhanallah. Itu dikatakan di Zambal itu ya, di tanah Zambal itu dikatakan 10.000 wali dimakamkan di situ, dan juga thamanun wa thamanuna kutub. Pada saat itu ada 80 kutub pemimpin wali di seluruh dunia dikuburkan di Zambal. Berapa ratus tahun yang lalu sampai sekarang banyak aulia. Sampai sekarang banyak para salihin dari min ahlil bait Rasulullah, bertambah terus setiap tahun itu, Pak. Sekarang berapa juta wali di situ? Karena memang seperti tadi dikatakan, tumbuh para wali, tumbuh para orang soleh seperti tumbuhnya rumput. Makanya sampai dikatakan Al-Imam Al-Yafi'i. Imam Yafi'i niku Imam Syekh Abdullah bin As'ad Al-Yafi'i, ketika beliau mentasnif atau menulis karangan kitabnya yang berjudul Raudhatur Riyahin. Di situ disebutkan banyak daripada aulia-aulia dari semua macam-macamnya dari belahan dunia. Tapi tidak menyebutkan satupun penduduk Hadramut, apalagi orang-orang yang tinggal di Zambal itu nggak disebutkan manaqibnya. Sampai ditanya, sampai niku kenapa kok nyebutkan wali sing ado-ado sing kono sing kiri, tapi wong nang Tarim niku para habaibnya, para walinya sampai tidak masukkan ke dalam kitab jenengan. Kata beliau, bukan, jangan salah paham. Innama taraktuhum likasratihim wa syuhratihim. Aku tuh ninggalkan mereka karena gak mungkin tak lebokne. Kenapa? Likasratihim, banyak. Saking katai bingung aku lek lebokne, rara lebokne sitok kaya wali, kan kaya wali kabeh. Oh, anggap saja yang paling terkenal, semuanya terkenal. Bingung. Sehingga harus tinggal kabeh wae wis. Langsung disebutkan secara jumlah besar saja. Itu lihat. Bagaimana kota Tarim tidak begitu, tidak mulia seperti itu. Bahkan dikatakan
kemuliaan selain daripada kemuliaan kotanya adalah kemuliaan apa? Adalah kemuliaan penduduknya. Tadi kita kembali kepada husnudzan ya. Saya mendengar bagaimana Al-Habib Salim bin Jindan ketika beliau ziarah ke kota Tarim, ya, beliau itu duduk di depan Masjid Jami' di kota Tarim yang itu berhadapan dengan pintu pasar. Setiap orang pasar, ya, ada orang penduduk Tarim yang lewat, beliau iseng-iseng ambil tasbihnya, ambil hitungannya, kemudian dihitung, pengen ngitung ketemu wali piro. Delok wong kayak serban, orang mukanya bercahaya, masya Allah, wali siji. Delok loro, telu, apa, 5, 6. Terus sampai sekian banyak yang beliau hitung. Ana wong siji wis sampun sepuh, kemudian pakaian compang-camping, enggak jelas, ke pasar. Masuk. Terus kemudian mungkin ini yang bukan. Langsung noleh yang itu, Pak. Moro. Ya Habib, kenapa Anda tidak masukkan saya ke dalam hitungan Anda? Aku ini juga wali sama dengan mereka. Ngalih langsungan. Wes lek model ngeten iki kabeh wali ya. Tapi gitu. Coba itu orang pasarnya loh, sampai dikatakan Habib Hasan bin Abdullah Syatiri, kakaknya Habib Salim bin Abdullah Syatiri. Beliau mengatakan di pasar, tidak disebutkan di masjid, tidak disebutkan di majelis, di pasarnya kota Tarim lebih dari 200 wali, tidak pernah kurang dari 200 wali yang ada di dalam pasar tersebut. Pasar, Pak. Pasar itu kan paling buruknya tempatnya wong nipu, tempatnya wong riba, tempatnya la ilaha illallah. Orang-orang kadang-kadang biasa. Sampai Al-Imam Ahmad bin Hasan Al-Attas Sahibut Tadhkirun Nas, beliau mengatakan, kalau kamu itu masuk ke kota Tarim, kamu gak butuh apa-apa. Yang bagi liman bayaskun Tarim, 3 tok, salah asya. Seyogjanya orang yang masuk ke kota Tarim itu 3. Dia punya 3. Apa itu? Yang pertama, al-iqtisad fil ma'isyah, ojo kedonyan. Kalau kamu di Tarim, kamu hidup sederhana. Hidup sederhana, sesederhana mungkin. Yang kedua, al-adab. Yang ketiga, wat-tawadhu, dan kamu tidak merasa lebih baik daripada orang lain. Ketika kamu keluar dari situ, kamu mendapatkan bisyarah. Ya, kota Tarim ini kota luar biasa. Di Tarim situ ada satu ikon, ya, dekat-dekat di Hadramut situ, di Wadi Ahqaf, ada ikon di situ makam Nabi Allah Hud alaihissalam, dan juga Nabi Allah Hadun. Sampai ulama itu mengatakan bahwa Nabi Allah Hud itu nanti akan mensyafaati Ahlul Hadramut secara khusus. Orang-orang Tarim itu kalau sudah waktunya ziarah Hadramut di bulan Sya'ban, itu mereka meninggalkan anak-anak mereka di rumah seperti janda semuanya. Karena dalam zaman dulu mungkin nggak ada kendaraan mereka berjalan itu pakai unta lama ya. Masuk di situ. Yang sampai dikatakan oleh Habib Ali bin Syihabuddin, beliau mengatakan, man zara Hud, barang siapa yang menziarahi Nabi Allah Hud, wa aqama indahu arba'ata ayyam. Siapa yang berziarah Nabi Allah Hud dan bertempat tinggal di situ di Wadi Hud 4 hari saja. Makanya mereka bertempat tinggal di situ. Banyak rumah, tapi begitu bukan bulan ziarah, rumah itu kosong semuanya. Jadi satu negeri yang hidup setahun 2 kali. Sya'ban sama kalau nggak salah Maulid. Kalau Maulid itu Habib Umar yang mimpin, namanya ziarah khas. Kalau di Sya'ban itu seluruh kota Tarim dan wilayah Hadramut itu semua tumplek-plek di situ, para ulamanya, para masya Allah. Kata Habib Ali bin Syihabuddin apa? Beliau mengatakan, siapa orang yang menziarahi Nabi Allah Hud dan kemudian bertempat tinggal di situ 4 hari saja, albasahullah hullatan batinah.
Allah akan memakaikan kepadanya pakaian batin. Masya Allah. Sampai penasaran apa batin untuk bisa ziarah Hud? Wah, kalau Nabi Hud itu kayak napa dawane ya? Wah, dhuwure kayak napa? Saumpama kita berziarah walaupun dalam keadaan kepo, tidak memiliki niat yang banyak. Kalau aku pengen roh kayak napa? Pengen selfie nang makame Nabi Allah Hud. Ba'dul Arifin itu, Ba'dul Akabir, pembesar para ulama, pembesar para aulia itu mengatakan, man zara Hud, barang siapa orang yang menziarahi pekuburan Nabi Allah Hud, walau lil fudul, walaupun karena fudul itu karena pengen tahu aja, nggak ono liyane. Apa katanya? Yaghfirullah dzunubah, diampuni dosanya. Walaupun fudul. Bagaimana kalau munajat? Bagaimana kalau la ilaha illallah? Makanya ya Allah, moga-moga sakit ziarah ke Kota Tarim, dan kita bertemu dengan para aulia yang sampai sekarang mereka ada di sana, masya Allah. Mudah-mudahan mereka itu ahli ibadah luar biasa, ahli ibadah apa? Di masjid-masjid mereka. Sampai Habib Musal Kadhim itu pernah mengatakan waktu di Surabaya, di Masjid Ba'alawi itu kalau sudah jam 2 jam sebelum subuh itu mereka itu mendapati orang-orang penduduk Tarim, mereka iktikaf ibadah di situ seperti jadi satu malam itu nggak pernah sepi dari orang ibadah di Masjid Ba'alawi. Dan juga banyak di masjid-masjid yang lainnya, Masjid Segaf dan lain sebagainya. Tapi Masjid Ba'alawi secara khususnya ikonnya Kota Tarim ini, dan juga Masjid Al-Muhdhar yang menjadi ikonnya Kota Tarim. Itu dikatakan orang didapati jam 2 nanti dia akan mendapati orang yang beribadah di dalam masjid itu seperti orang mau sholat Jumat, ya, penuh, ya Allah. Dan sampai dikatakan bahwa al-arwah al-salihun awliya ya'takifuna fi Masjid Ba'alawi, selalu beriktikaf di Masjid Ba'alawi. Makanya di sana itu mudah-mudahan ya Allah kita ketakdirlah ke sana. Nah, masuk dibersihkan, masuk mendapatkan kemuliaan. Sudah bersih, sudah mendapatkan bisyarah, karena tidak masuk Kota Tarim kecuali dikatakan kecuali adalah undangan fakih muqaddam Sayyidina Muhammad bin Ali Ba'alawi. Ya. Dan kemuliaan Kota Tarim itu ditambah lagi dengan adanya Ahlul Badr. Jadi kata ulama di sana dari fakih muqaddam itu dilempar batu, ya, sepanjang jatuhnya batu itu di situ ada satu pekuburan yang tidak ada nama, ya, hanya ini tembok sebelah sananya, sebelah kirinya fakih muqaddam itu adalah pekuburan Ahlul Badr. Kok bisa Ahlul Badr di situ? Ya itu karena dari zamannya Sayyidina Abu Bakar Siddiq yang dikirim ke sana, kemudian banyak mereka yang memerangi orang-orang munafik, terus kemudian mereka sampai ke situ dalam keadaan terluka, dan kemudian mereka pada meninggal dunia di situ. Dikatakan ada 70 Ahlul Badr, 70 sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Justru yang demikian itu menambahkan daripada kemuliaan Kota Tarim itu sendiri, ya. Walhasil setelah Kota Tarim lalu melanjutkan ziarah kepada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan bayangkan sudah dalam keadaan diobati di sana, dalam keadaan menadhar kepada para aulia di sana, ziarah kepada para aulia, dosanya sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, lalu kemudian berangkat menuju ke Makkah, Madinah, berziarah kepada Nabi, melaksanakan umrah. Jangan bayangkan apa yang akan terjadi kepada orang yang demikian itu. Mudah-mudahan ini harapan, ya. Imam Haddad beliau mengatakan bahwasanya ziyaratuhu fauzun wa nujhun wa maghnamun li ahlil qulubil mukhlisatit tawahiri biha yahsulul matlub fid dini wad dunya wa yandafi'ul marhub min kulli dhairi. Banyak kita tuh kalau berziarah kepada Nabi pulang berubah juga enggak, seakan-akan enggak mendapatkan apa-apa dari bekas umrohnya, dari berkas ziarahnya Nabi kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Ziarah dalam keadaan yang hatinya itu
dipenuhi dengan mahabbatud dunya, dipenuhi dengan kebencian kepada orang lain, dipenuhi dengan sebuah hal-hal yang Nabi Muhammad berlawanan dengannya. Nah, kalau kata Imam Abdullah bin Al-Haddad, barang siapa yang menziarahi Nabi sallallahu alaihi wasallam, fauzun, sebuah keberuntungan, wa nujhun, dan juga sebuah kesuksesan. Tapi bukan diberikan kepada siapapun yang ziarah, hanya teruntuk kepada li ahlil qulubil mukhlisatit tawahiri, kepada orang yang punya hati yang murni, yang disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala dari penyakit-penyakit hati tersebut. Dengan ziarahnya dia mendapatkan semua solusi dari semua permasalahan. Biha yahsulul matlub, dengan ziarah kepada Nabi semua yang diinginkan dia dapatkan. Urusan apa, Beb? Urusan dunia, fid dini wad dunya. Urusan agama, urusan dunia kamu akan dapatkan. Biha yandafi'ul marhub min kulli dhairi. Tertolak daripada sesuatu yang tidak diinginkan, dari semua yang ditakuti dalam kehidupan ini, ditolakkan oleh Allah dengan berkat ziarahnya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Makanya Sayyidina Haddad itu, beliau ketika berziarah kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, datang kepada Nabi. Waqafna, kami berdiri. Wassalamna, lalu kami mengucapkan salam. Kepada siapa? Khairi mursalin, sebaik-baiknya orang yang diutus. Wa khairi nabiyyin, sebaik-baiknya nabi. Malahu min munadhiri, yang tidak ada tandingannya, mau dibandingkan sama apa saja, tidak ada yang menandinginya. Apa yang terjadi? Faradda alaina wa huwa hayyun wa hadiran. Dibales salamku oleh Nabi Muhammad, dan saya dapati Nabi dalam keadaan hadir, hidup. Fasyarrafa min hayyin karimin wa hadiri, menjadi kemuliaan itu. Ya Allah, mudah-mudahan ketakdir saged ziarah kanjeng Nabi Muhammad. Ya, saged ziarah dengan kanjeng Nabi Muhammad dalam kondisi hati kita itu bagus dalam ziarahnya, sehingga mendapatkan daripada bisyarah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Dan insyaallah tanggal 8 Maret insyaallah Al-Fakir bersama dengan rombongan, bersama antum semuanya insyaallah. Ya, nanti insyaallah akan melaksanakan perjalanan juga ke Kota Tarim, lalu kemudian bersambung ke ziarah-ziarah ke Wadi Hadramaut, di doa di mana Wadi Ahmad, dan juga di sekeliling di Hadramaut, lalu kemudian melanjutkan umrah dan ziarah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah memang sengaja diakhirkan di tanggal itu agar supaya umrohnya masuk di bulan suci Ramadan, yang dikatakan oleh Nabi Muhammad, orang yang melaksanakan umroh di bulan Ramadan kahajjatin ma'i, orang itu dapat pahala seperti haji, bukan haji saja, haji bersamaku, bersama dengan Nabi Muhammad SAW. Maka berangkat mudah-mudahan dengan penuh harapan ini, Allah Subhanahu Wa Taala akan sukseskan, Allah akan permudah siapapun yang memiliki keinginan dan diberikan kemudahan dalam keinginannya itu, niat yang saleh, lalu diberangkatkan bersama-sama. Amin Allahumma. Bagi panjenengan yang mungkin pengen untuk berangkat, bismillah, ayo bareng-bareng sama kita, insya Allah juga bersama dengan sahabat saya, yaitu Habib Anis bin Umar Segaf, cucunya Habib Ja'far bin Syekhan Segaf, yang kebetulan 2 tahun yang lalu juga bersama-sama saya di Ketarimnya, tapi ini program baru Ketarim plus umrah, ngatanya perziarah kanjeng Nabi Muhammad. Nah, tapi ya lumayan, ini mungkin dari segi harga agak lumayan. Prediksi saya pokoknya kalau pengen paling rendah dhewe wis, enggak. Yang liane larang-larang itu aku pokoknya kudu paling murah dhewe. Karena kabeh sing budal bolo-boloin dhewe. Subhanallah, ternyata ya ini kan Ramadan ya. Selain bulan suci Ramadan itu tiketnya mahal, ternyata berlomba-lomba juga hotel pada naik semuanya.
Bahkan dikabarkan, saya dapat kabar ini tiket hotel naik 300%. Ya, tapi kalau melihat man arafal matlub yahkir ma badal. Orang kalau tahu hakikat yang dicari, ringan apapun yang dikorbankan. Sayyid Muhammad bin Abdul Maliki beliau mengatakan al jannah mahi balas. Surga niku ora gratis, Mas. Kudu enek perjuangane nggih. Mudah-mudahan ketakdir lah, mudah-mudahan semuanya. Amin. Allahumma amin. Allahumma amin. Walafu minkum. Samihuni ala taqsir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.